Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi malam ini kita akan membahas dua negara ya yang memberikan free study Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penting buat Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang sekarang ini masih SMP terutama ya. Walaupun kita sebetulnya punya program yang lain Bapak Ibu semuanya selain program SMA, kita juga ada program di luar itu ya namanya vocational school. Ada juga kita punya program untuk S1 dan S2. Bahkan program kerja di luar negeri juga ada khususnya di Eropa Timur. Tapi khusus untuk malam ini, kita akan membahas dua program khusus yaitu tentang SMA di Finland dan Estonia. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, hari ini saya akan membahas di dua negara Eropa. Ini sangat penting sekali karena dua negara Eropa ini memberikan sistem pendidikan yang sangat-sangat berkualitas ya untuk wilayah Eropa ini. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa Eropa itu menggunakan sistem pendidikan barat dan mereka lebih mengutamakan kemampuan pengembangan pribadi. Jadi bukan hanya kemampuan pengetahuan semata ya, tapi bagaimana siswa itu bisa mengembangkan ilmu itu dengan pengembangan pribadi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang Finance Future itu apa. Jadi Finance Future itu adalah lembaga konsultan pendidikan yang kita base-nya itu ada di Tampere, Finland sebetulnya. Tapi kita menghandle bukan hanya di Finland, Bapak Ibu, tapi juga termasuk Estonia. Nah, kantor kita itu ada di berbagai negara, Bapak Ibu. Jadi ada di Afrika ada, Bangladesh ada, Brazil, China, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, dan semua yang ada di slide ini itu adalah kantor representatif kita. Nah, kebetulan di Indonesia ini kantor kita itu dibuka di bulan Januari tahun lalu. Tapi kita sudah mempunyai banyak student yang join dengan kita dan semuanya itu menggunakan bahasa Finnish ya. Kalau misalnya tujuannya ke Finlandia. Tapi kalau misalnya tujuannya ke Estonia ya tentu bahasanya juga menggunakan bahasa Estonia. Nah, kuncinya adalah ketika Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak-anak ke dua negara tersebut, itu harus menggunakan bahasa lokal. Jadi itu adalah syarat utama untuk mendapatkan studi gratis ya. Nah, studi gratis itu tidak terbatas pada SMA aja. Jadi nanti anak-anak itu ya mendapatkan studi gratis di SMA sampai lulus. Bahkan nanti ketika dia mau lanjut S1, S2, dan S3 itu tetap mendapatkan studi gratis. Asalkan semua dilakukan dalam bahasa Finnish. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi layanan yang kita berikan itu meliputi pertama ya persiapan bahasa Finnish ya kalau tujuannya ke Finland dan juga bahasa Estonia. Nah, pengajarannya itu nanti dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa anak kita itu bisa minimal ya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena kebetulan teacher-teacher kami baik dari Finnish maupun dari Estonia semua itu tidak ada yang bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi semuanya harus pakai bahasa Inggris. Jadi usahakan make sure bahwa anak yang mau ikut program kami itu sudah bisa berbahasa Inggris minimal ya listening sama speaking karena itu kuncinya ya untuk bisa belajar bahasa tersebut. Nah, nanti ketika anak sudah join di program kami, nanti tetap kita akan berikan pendampingan ya, memberikan konseling studi yang kira-kira nanti cocok buat anaknya. Karena di Finland itu atau di Estonia itu mereka mempunyai semacam spesialisasi yang berbeda-beda, bahkan mempunyai kegiatan kurikuler yang berbeda-beda juga. Jadi ada juga yang menitik beratkan pada kemampuan musik misalnya atau sport atau berkuda. Ya, nanti kita akan memberikan arahan. Oh, sekolah yang cocok nanti di sini ya, seperti itu. Dan itu juga nanti kita akan berikan bantuan ya untuk mendaftarkan anak itu ke sekolah-sekolah yang sudah menjadi partner kita. Jadi kami mempunyai partner banyak sekali ya di Finland terutama ya di Finland itu kami sudah punya banyak partner. Tapi memang kalau untuk yang program high school di mana di Estonia itu kita masih terbatas karena di Estonia itu baru memulai dia menduplikasi programnya Finland karena dianggap sudah berhasil gitu ya. Tapi walaupun partner kami terbatas, itu adalah sekolah-sekolah yang terpilih ya. Intinya sama-sama memberikan benefit studi gratis buat anak Bapak Ibu semuanya. Nah, termasuk nanti kita berikan juga training
simulasi interview karena nanti ketika student itu sudah kita apply-kan ke sekolah, maka nanti akan ada interview dengan kepala sekolah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Karena kami ya itu akan memberikan pendampingan buat anak supaya nanti dia dilatih komunikasi skillnya, dilatih interview skillnya supaya nanti lebih percaya diri pada saat interview dengan kepala sekolah. Dan ini pasti akan sangat membantu sekali. Kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman mendapatkan beasiswa ya di Inggris, di Australia, itu saya dapat master 2 kali, dan itu semuanya melalui interview bahasa Inggris. Dan itu nanti skillnya akan saya berikan gratis buat student-student yang join di program kami ini. Kemudian kita nanti juga berikan konseling untuk aplikasi visanya. Jadi nanti akan ada tim admission yang memberikan bantuan konseling visa apa aja yang nanti membutuhkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat apply visanya. Nah, tadi yang membuka membuka ini webinar ini Aji, dia adalah tim visanya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya anaknya sudah dapat LOA ya, letter of acceptance, baru nanti kita ini berikan apa namanya pendampingan untuk aplikasi visa. Kemudian nanti setelah dapat visa granted, baru kita berikan briefingnya. Sampai nanti student itu berangkat ke sana, nanti akan dijemput. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya lihat di foto ini, itu ada student kami yang namanya Rafif di posisi belakang tengah. Itu adalah student kami yang sekarang ini sedang menempuh SMA di Rautalampi. Nah, di depannya itu adalah tim kami yang pakai jaket biru, itu adalah tim Finance Future. Dia jemput student kami yang berada di bandara. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu memberangkatkan anak, ya kalau kami menyarankan memang tetap didampingin oleh orang tua, ya kan? Supaya nanti lebih tenang kan. Nah, nanti di sana juga akan ada tim kami yang menjemput di bandara dan mengarahkan ke tujuan yang diinginkan sesuai dengan pilihan kotanya seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan informasi ini penting sekali ya bahwa Finance Future ini bukan lembaga yang abal-abal karena kami ini langsung didukung penuh oleh pemerintah melalui Kemendikbudrismen, dan saat itu ketika kami membuka ya grand opening Finance Future itu dihadiri langsung oleh Sekjen. Jadi Sekjen ini langsung di bawahnya menteri dan beliau langsung hadir dan memberikan support kepada kami. Tidak semua ya konsultan pendidikan didatangi oleh resmi oleh pemerintah seperti Finance Future ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan langsung memberikan program yang ini sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua. Ya, usahakan Bapak Ibu yang sudah join di webinar ini, please stay tune di sini sampai selesai saya presentasi. Karena nanti informasinya akan Bapak Ibu dapatkan secara detail ketika Bapak Ibu sudah sampai pada sesi terakhir, gitu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Jadi saya akan berikan sedikit gambaran bahwa Finland itu adalah program yang menginisiasi studi gratis di negara tersebut. Jadi memang dari sejak diberikan kebebasan free study buat international student, itu banyak sekali ya student-student dari berbagai negara, termasuk juga negara-negara berkembang, bukan hanya terbatas pada European Union student ya, tapi juga international student itu datang ke Finland untuk mendapatkan studi gratis. Jadi kebijakan yang berlaku di Finland itu adalah semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, vocational, S1, S2, S3, di sana tuh gratis sama sekali. Seperti itu ya. Termasuk juga di Estonia. Nah, karena saking banyaknya international student yang datang ke Finland, itu akhirnya membuat ya pemerintah Finland terutama itu mulai membatasi yang akhirnya memberlakukan tuition fee, tapi itu dimulai di bulan Agustus 2026. Nah, makanya pihak-pihak sekolah ini sekarang ini memberikan kesempatan terakhir. Jadi buat international student ya, non EU student terutama dari negara-negara berkembang seperti Vietnam, ya Indonesia, Bangladesh dan sebagainya, itu masih bisa mendapatkan studi gratis di Finland asalkan enrollment-nya itu sebelum 1 Agustus 2026. Nah, artinya masih ada kesempatan. Ini ya, ini adalah kesempatan terakhir. Ini adalah pintu terakhir buat Bapak Ibu
yang ingin menyekolahkan anaknya di Finland. Ini kita bicara tentang Finland dulu ya. Karena nanti di slide berikutnya kita bicara tentang Estonia. Ya, nanti kelebihannya beda-beda ya. Nanti Bapak Ibu pasti akan penasaran ya. Di Estonia nanti benefitnya juga besar banget ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara Finland, itu memang sebelumnya diberlakukan free study ya, free tuition fee. Artinya semua studi itu gratis. Tapi karena semakin banyaknya peminat yang datang ke sana, akhirnya pemerintah Finland itu mulai membatasi. Artinya mulai diberlakukan tuition fee atau berbayar SPP itu per 1 Agustus 2026. Nah, sekolah di Finland masih memberikan kesempatan buat kita untuk mendapatkan free study bukan hanya terbatas pada 1 tahun tertentu atau tahun tertentu saja, tapi ini the whole study, the whole duration of study. Artinya ketika anak itu mengambil SMA, enrollment-nya sebelum 1 Agustus, dia mendapatkan free study itu selama 3 tahun sampai selesai, sampai lulus. Nah, kalau misalnya anak itu enrollment-nya setelah Agustus, atau paling tidak mulai 1 Agustus, maka dia sudah terlambat. Artinya student itu sudah harus membayar tuition fee. Dan tuition fee-nya nggak tanggung-tanggung. Itu kalau Bapak Ibu lihat, sebesar 9.000 euro. Ya, 178 juta per tahun. Bayangkan, ini per tahun ya. Nah, berapa banyak ya uang yang kita bisa saving kalau misalnya kita memutuskan untuk menyekolahkan anak SMA dan join atau enrollment itu sebelum 1 Agustus. Jadi nanti anak ya itu akan mendapatkan studi gratis itu selama 3 tahun sampai selesai. Nah, dulu syaratnya itu lumayan tinggi Bapak Ibu. Kalau misalnya sebelum diberlakukan kebijakan baru yang berbayar ini, salah satu syarat yang cukup berat ya saat itu adalah student itu harus mencapai B1.1 untuk bisa diterima di SMA Finland. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini, sekolah di Finland itu menurunkan level persyaratannya. Yang tadinya B1.1 kemudian menjadi A1.3. Nah, ini kalau A1.3 ini sebenarnya masih dasar banget Bapak Ibu. Jadi saya yakin ya kalau misalnya Bapak Ibu menyekolahkan anak di sana, saya yakin untuk mendapatkan A1.3 ini mudah banget. Karena Bapak Ibu kalau tahu ya, B1.1 saja kalau kita setarakan dengan IELTS, itu skornya sama dengan IELTS skor 4. Bapak Ibu bayangkan, skor 4 itu kecil. Ya, skor 4 itu kecil. Padahal untuk lanjut S1 kan minimal 6 ya. Skor 4 itu kecil itu kalau levelnya setara dengan IELTS. Nah, ini diturunkan lagi dari B1.1 menjadi A1.3. Artinya ini hanya dasar aja. Ini adalah syarat untuk mendapatkan LOA. Ya, untuk mendapatkan letter of acceptance supaya diterima di sekolah di sana. Seperti itu. Dan mereka itu berani memberikan jaminan letter of acceptance ya. Mereka berani memberikan LOA. Makanya ini kesempatan buat Bapak Ibu. Mereka ingin menerima international student dari berbagai negara. Makanya sebetulnya kalau disuruh memilih sekolah-sekolah ini apakah mereka senang dengan kebijakan pemerintah yang baru? Enggak. Mereka justru sedih ya. Tapi apa boleh buat? Ya, mungkin karena ada permintaan dari taxpayer. Karena kalau di Finland itu kan orang bekerja membayar tax pajak itu lumayan tinggi Bapak Ibu, tinggi. Dan mereka tidak rela pajak yang mereka bayarkan itu dipakai untuk membayar tuition fee negara-negara berkembang. Tapi sekolah berpikir berbeda. Sekolah mereka ingin mendapatkan student-student yang dari berbagai negara supaya kulturnya majemuk seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai dana, please ya, pikirkan untuk menyekolahkan anak di Finland atau di Estonia. Saya sudah datang sendiri Bapak Ibu ke negara ini ya. Bulan September lalu saya datang langsung dan mengunjungi beberapa sekolah dan saya melakukan interview dengan beberapa kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ya, link yang nanti akan saya berikan, tolong nanti bisa di copy paste, di copy ya dan nanti ditonton setelah webinar ini. Tonton sendiri ya. Di situ saya menampilkan foto-foto saya kunjungan di sana, termasuk juga interview ya dengan beberapa student di sana. Dan Bapak Ibu bisa melihat sekolah-sekolah yang ada di sana itu seperti apa ya. Nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya ya. Please stay tune lagi. Oke? Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi jaminan yang itu diberikan oleh sekolah yang ini penting sekali ya. Aduh,
Saya Pak kok masih takut ya? Nanti kalau misalnya anak saya sudah dapat A1.3, apakah dia masih diwajibkan untuk mendapatkan B1.1? Jawabannya iya betul. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Ya, ketika nanti anaknya di bulan Agustus itu sudah mulai enrollment, namanya sudah tercantum di sana dan dia bebas free study kan, tetap memang diminta untuk mendapatkan B1.1. Tapi beberapa sekolah yang menjadi partner kami itu memberikan garansi, ya, yaitu perpanjangan selama 1 tahun buat student yang tidak berhasil mencapai B1.1. Artinya mereka memberikan keringanan. Jadi jangan khawatir, dia masih tetap bisa sekolah di sana sampai 1 tahun berikutnya. Usahakan bisa mendapatkan B1.1 ya di dalam kurun 1 tahun itu. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sudah anak-anaknya itu sudah berada di sana, Bapak Ibu, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan B1.1. Sangat lebih mudah. Karena apa? Ya tiap hari kan anak berinteraksi dengan teman-temannya ya kan, berbahasa Finnish ya kan, tiap hari semuanya kepake, listening, reading ya kan, speaking, writing semuanya kepake. Saya jamin lebih mudah kalau anak sudah berada di sana. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama subsidi gratis ya itu akan dihentikan mulai 1 Agustus. Bagi yang enrollmentnya sebelum itu, maka anak masih mendapatkan studi gratis bukan hanya 1 tahun pertama aja, tapi the whole duration of study, gitu ya. Dan kalau misalnya enrollmentnya itu sebelum Agustus, 1 Agustus, maka anak itu bebas dari biaya tuition fee. Yang tuition fee-nya itu sebesar 9.000 euro atau kalau dalam rupiah sekitar 178 juta. Artinya kalau berbayar itu luar biasa banyak. Dikalikan aja 3. 178 juta dikalikan 3 berapa? Waduh, saya mungkin sekitar 400-an kali ya atau 500-an ya. Dan itu Bapak Ibu bisa saving itu ya. Lumayan kan? Jadi daripada menghabiskan sampai 500-an juta, maka join kan anaknya itu sebelum 1 Agustus dan itu masih gratis gitu ya. Syaratnya diturunkan jadi A1.3, kemudian dijamin mendapatkan LOA dan mendapatkan kesempatan untuk ya memperpanjang kesempatan kita mendapatkan B1.1 sampai setahun. Nah, sekarang saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ini ada benefit nih. Bapak Ibu pasti penasaran ya. Bapak Ibu nggak usah screenshot. Tolong nanti jangan keluar dari grup dulu ya. Nanti kami akan memberikan ini PowerPoint ini. Nanti saya akan kirimkan ke grup. Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Dan satu lagi ya, jangan keluar dari grup. Karena nanti di bulan ini kami akan mengundang guru yang langsung berasal dari Estonia ya. Pasti Bapak Ibu penasaran kalau nanti kami undang di webinar, nanti yang hadir di saat itu adalah native ya. Jadi dia adalah guru dari Estonia langsung. Tentunya nanti dalam bahasa Inggris ya, presentasinya dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kita informasikan menyusul ya, Bapak Ibu stay tune aja, jangan keluar dari grup kami ya, karena nanti kan ada informasi webinar berikutnya di bulan ini juga ya, di bulan ini juga. Nah, sekarang kita bicara tentang benefit studi di Finland. Sekali lagi, ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir yang mungkin tidak akan terulang lagi, karena nanti mulai per 1 Agustus semuanya berbayar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya memutuskan menyekolahkan anak SMA di sana, maka nanti anak itu SMA kan gratis, ya kan? 3 tahun dia gratis, plus ketika nanti dia selesai SMA, dia melanjutkan S1, S2, S3 di sana masih gratis. Jadi sejauh ini belum ada perubahan kebijakan yang mengharuskan anak itu berbayar di level university. Yang diwajibkan berbayar itu masih SMA dan vokasi. Dan itu berlaku per 1 Agustus nanti ya, belum berlaku sampai sekarang, tapi per 1 Agustus 2026. Nah, makanya ini kesempatan. Kalau anak sudah gratis di SMA, maka nanti S1 dia gratis, S2 gratis, S3 gratis. Asalkan semua dilakukan dalam bahasa Finnish. Lagi-lagi ya, bahasa Finnish ya. Nah, anak apakah boleh bekerja di Finland? Jawabannya boleh. Tapi maaf, ini yang 30 jam per week ini hanya untuk anak yang usianya 18 tahun ke atas. Pertanyaannya bagaimana dengan anak saya? Di sana ada yang unik Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya anak Bapak itu sudah 18 tahun, di sana itu ada SMA untuk dewasa. Jadi adult high school itu ada.
namanya di Itahamen High School. Nah, itu usianya tuh ada yang dari 18 tahun ya sampai 30 tahun. Ya, 30 tahun. Itu anak-anak SMA. Jadi kalau SMA tuh di sana tuh majemuk Bapak Ibu. Ada yang usia belia, ada juga yang adult high school. Jadi jangan khawatir kan kalau misalnya anaknya udah berumur tapi dia masih mau high school nggak masalah ya. Nah, itu baru bisa kerja 30 jam per week. Tapi kalau misalnya anak 18 tahun ke bawah itu hanya boleh bekerja itu maksimal hanya 15 jam per weeknya. Separuhnya ya. Nah, nanti ketika anak itu sudah selesai high school, saya sarankan jangan bekerja karena kalau anak itu kan belum punya kemampuan atau keahlian untuk bekerja ya. Lanjutkan kuliahnya ya, lanjutkan kuliah aja karena di kuliah di sana kan gratis. Dan menariknya Bapak Ibu ya, ini saya sudah confirm dengan kepala sekolah yang saya temuin di beberapa sekolah SMA di sana. Mereka bilang, kebanyakan anak-anak lulus SMA yang melanjutkan S1 di sana itu dipaketkan dengan S2-nya sekalian. Enak kan? Kalau di sini dipaketkan berbayar, aduh, minta ampun ya. Tapi kalau dipaketkan gratis, itu luar biasa. Ya kan? Udah dipaketkan gratis lagi. Jadi di sana itu gini, sistemnya kayak gini ya. Ketika anak itu sudah diterima S1 di sana, dia dipaketkan langsung dengan S2. Maka total yang harus dijalani itu adalah 5 tahun ya. 3 tahunnya adalah S1, 2 tahunnya adalah S2. Ingat, itu masih gratis ya. Nah, makanya nanti itu kesempatan buat Bapak Ibu untuk menabung ya, anaknya terutama ya, untuk menabung durasi tinggal di sana. Karena nanti anak itu ketika dia selesai S2, maka dia berhak untuk apply permanent resident ya. Dan kalau sudah permanent resident, maka anak itu mempunyai hak yang sama seperti penduduk Finland pada umumnya. Jadi dia nanti berhak untuk mendapatkan Kela Social Insurance. Jadi bantuan sosial apapun nanti didapatkan. Bahkan anak nganggur ya itu pun juga diberikan ini jaminan bantuan dari pemerintah. Untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih mudah ya seperti itu. Nah, ini kalau yang poin bawahnya ini memang untuk vokasi ya, tapi saya tidak berbicara tentang vokasi dulu karena kita bicara untuk high school dulu. Nah, saya akan lanjut ya. Benefit yang didapatkan oleh anak ya ketika high school ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya sudah merasakan sendiri freelance ketika saya berada di Rautalampi. Walaupun saya juga makan siang gratis itu di Step Edu ya. Jadi saya bisa pastikan bahwa semua high school di Finland itu mereka memberikan freelance, makan gratis, benar-benar bergizi ya. Nanti akan saya tunjukin fotonya di slide berikutnya. Jangan pergi kemana-mana dulu ya. Kira-kira nanti makanan siangnya itu seperti apa? Wah, enak sekali dah pokoknya ya. Bergizi, benar-benar bergizi karena ada daging, ada sayur ya. Kemudian ada buah, kemudian ada roti, ada susu. Nah, nanti berapa totalnya nanti saya kasih tahu di slide berikutnya. Terus anak juga diberikan laptop. Mana ada di Indonesia diberikan laptop ya? Suruh beli sendiri pasti ya. Dan diberikan buku pelajaran gratis, ya kan? Nah, beberapa sekolah ada yang memberikan akomodasi gratis juga. Tapi ingat ini tidak semua ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menjanjikan kalau free akomodasi. Jadi memang mereka memberikan free studinya, tapi makan makan berbayar ya, makan bayar sendiri. Tapi kan makan siangnya udah ditanggung, ya kan? Pagi gratis, pagi berbayar, siang gratis, malam bayar lagi. Tapi ya kalau masak sendiri pasti lebih murah. Nah, bagi anak yang mendapatkan kartu student, dia akan mendapatkan diskon 30-50% untuk public transport. Jadi ini cukup membantu meringankan beban hidup orang tua ya yang menyekolahkan anak di Finland. Dan yang lebih enak lagi Bapak Ibu, kalau anak itu studi di Eropa, karena Finland ini termasuk negara Uni Eropa, dia bisa jalan-jalan ke negara Eropa lainnya. Sama seperti ketika saya habis berkunjung dari Finland bulan September lalu ya, saya manfaatin itu untuk jalan-jalan ke negara-negara Eropa lainnya. Jadi saat itu saya ke Jerman, ke Prancis, ke Italia. Nah ini kan kalau buat anak kan jadi kebanggaan tersendiri ya kan, karena kan jaraknya deket-deket ya kan. Nah itu makanya yang membedakan kalau kita sekolah di Eropa beda dengan kita sekolah di Australia. Kalau di Australia paling kita jalan-jalannya ya ke Timor Leste ya kan atau ke New Zealand. Nah ini nanti Bapak Ibu, um, ini Bapak Ibu bisa lihat ya
Di bawah itu ada tulisan My Visit to Finland Schools ya. Bapak Ibu bisa lihat kan? Nanti ini akan saya kirimkan ya di grup ya. Bapak Ibu silahkan dibuka link yang sudah saya berikan ini, yang HTTPS itu ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat foto-foto saya, video saya selama saya kunjungan di Finland. Ini tujuannya untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa kami Finance Future itu benar-benar sudah melakukan survei langsung di lapangan, di Finlandnya school langsung ya. Jadi bukan katanya-katanya lagi ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, buka aja ya, nanti akan kami kirimkan di grup. Nanti silakan dicek ya, isinya foto seperti apa. Tapi mohon maaf ya, mungkin sedikit agak narsis foto-fotonya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting untuk pengetahuan ya. Oke, nah sekarang saya bicara tentang Estonia ya Bapak Ibu ya. Nah, maaf, sebelum saya bicara tentang Estonia, yang tadi program yang Finland tadi itu lebih tepatnya buat anak-anak yang sekarang SMP kelas 9. Karena ini kan dibatasin ya, mereka kan dapat studi gratisnya itu hanya sebelum intake bulan Agustus ya. Maka itu tadi yang khusus yang Finland itu lebih tepat buat anak-anak yang pertama sedang menempuh kelas 9 ya atau SMP kelas 3, atau bisa juga untuk anak yang sekarang sudah SMA tapi dia masih kelas 1 atau kelas 2 ya. Kemudian dia ingin migrate ya, ingin pindah ke SMA di sana. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak sudah kelas 11 ya, apakah bisa migrasi ke SMA di sana kelas 11 lagi? Sayangnya Bapak Ibu, kita itu pendidikannya sistemnya berbeda ya kan? Dan tentu kualitasnya juga berbeda ya kan? Maka anak yang sudah kelas 11 pun ketika dia memutuskan untuk ke SMA lagi di Finland, dia akan mulai dari nol. Karena jelas apa namanya, kualitasnya sistem pendidikannya kan berbeda. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan di sana. Tapi kalau misalnya anak kelas 10 dia mau SMA lagi di sana nggak masalah ya. Kenapa? Memang ya mungkin dari segi waktu kita sedikit rugi ya. Tapi Bapak Ibu, saya bisa pastikan, walaupun rugi umur ya mungkin 1 tahun atau mungkin 2 tahun, tapi ke depan ya untuk jangka panjang ini akan bagus ya buat masa depan anak-anak Bapak Ibu. Ini mundur memang ya, tapi ini ibaratkan busur panah ya. Busur panah itu sebelum dia melesat jauh ke depan, otomatis dia mundur, ditarik ke belakang dulu kan. Ketika dia ditarik ke belakang, maka ketika dilepaskan, maka dia akan meluncur ya jauh ke depan. Nah ini sama, saya ibaratkan itu sama. Gak masalah ketika anak misalnya sudah SMA kelas 1 ya, atau mungkin kelas 2, gak apa-apa mundur 1 tahun 2 tahun gak masalah. Tapi ketika anak itu sudah merasakan pendidikan di Finland dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia, maka dia nanti akan mendapatkan kemampuan yang terbaik juga di masa depan. Ya, bukan hanya kemampuan yang terbaik di masa depan, tapi juga mendapatkan masa depan yang terbaik juga. Ya, ya nggak? Bagaimana tidak baik? S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, peluang kerja terbuka. Bukan hanya di Finland aja, ketika anak nanti memutuskan untuk kerja di negara-negara Eropa lain, boleh, asalkan dia sudah permanen residen. Ya enggak? Oke, ya sekarang kita bicara Estonia. Nah, kalau tadi kita jelaskan bahwa program Finland itu lebih tepat untuk anak yang kelas 9 atau SMA kelas 1 atau kelas 2, maka untuk Estonia ini lebih tepat buat anak-anak yang sekarang ini sedang menempuh SMP ya, kelas 7 boleh ya, tapi lebih tepat lagi kelas 8 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang anaknya kelas 8, please ya, segera diskusikan dengan keluarga dengan anaknya. Ini adalah kesempatan terbaik buat menyekolahkan anak di Estonia. Loh, Estonia itu mana sih? Estonia itu tetangganya Finland, dia masih masih Uni Eropa. Bagaimana kualitas pendidikannya? Sama baiknya ya. Selama kita studi di Eropa, jelas mereka mempunyai sistem pendidikan barat yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, sistem pendidikan di Estonia ini hampir sama seperti di Finland. Hampir sama. Hanya kalau saya bandingkan ya benefitnya jelas lebih banyak Estonia. Walaupun memang Finland itu lebih apa ya, lebih terkenal ya.
orang lebih mudah familiar ya dengan kata Finland, tapi Estonia ini juga bagus ya. Dia tetap sistem pendidikannya bagus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong jangan pergi dulu ya. Saya wanti-wanti karena nanti ada slide berikutnya yang penting banget buat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, korbankan yang lain dulu ya. Fokus di sini dulu. Nah, Bapak Ibu, ya, di Estonia ini banyak sekali benefit-benefit yang nanti didapatkan buat anak. Ya, pertama, kalau anak misalnya dia suka di bidang IT, maka Estonia pilihan yang tepat karena di Estonia itu termasuk negara yang paling bagus ya IT-nya. Dan sama halnya, maaf saya minta waktu untuk minum sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti di Finland ya. Kalau di Estonia ini itu SMA gratis belum ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya Finland itu terakhir gratisnya itu sebelum 1 Agustus 2026. Kalau di Estonia semuanya itu masih gratis ya dan mereka itu masih baru ya, baru membuka program ini. Jadi Estonia itu sepertinya iri melihat programnya Finland ini bagus ya dan dia menduplikasi program ini. Makanya ini kesempatan buat Bapak Ibu jangan menunda-nunda lagi. Kalau Bapak Ibu menunda-nunda anaknya untuk join program studi gratis SMA di Estonia, jangan salahkan kalau misalnya suatu saat kebijakannya berubah seperti di Finland. Ya kan? Jangan, usahakan ini adalah kesempatan. Anggap aja ini kesempatan pertama dan terakhir. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tunda nanti tahun depan aja deh. Tahun-tahun berikutnya keburu ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa kebijakan pemerintah Estonia bisa jadi akan mengikuti jejak Finland ketika student itu sudah membludak, sudah overload. Ini di mana-mana berlaku Bapak Ibu, di Australia pun juga sama ya. Dulu Australia untuk mendapatkan visa gampang banget, tapi sekarang kan susah, ya kan? Susah. Itu karena mereka sudah overload, sama halnya dengan di Estonia juga nanti. Tolong please jangan ditunda-tunda kalau memang anaknya sekarang kelas 8, segera ikutkan anak itu di program kami ini ya. Nah, nanti anak yang sudah join ya. Kalau di Estonia ini maaf ini ada sedikit revisi ya. Ini bukan 30 jam tapi unlimited. Nah, ini kebetulan saya copy paste dari Finland. Jadi nanti kalau anak sudah diterima SMA di sana, dia boleh kerja unlimited time. Kalau di Estonia boleh kerja kapanpun. Tapi please juga harus diimbangkan waktunya untuk belajar juga karena tujuan utamanya kan belajar, ya kan? Jangan sampai nanti keenakan kerja, studinya gratis, masa depannya jadi ini apa terlewatkan. Padahal yang terpenting itu kan studinya dulu, ya kan? Raih studi setinggi mungkin selama itu gratis. Karena di sana kan studi S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Kalau dia sudah dapat PR, terserah ya. Kalau sudah dapat PR, terserah mau mau fokus kerja nggak masalah. Gelar S1 sudah digenggam, S2 sudah digenggam, aman, ya enggak? Oke, nah sekarang dia juga punya hak ya untuk apply visa. Ya, syukur-syukur nanti PR aja deh, nggak usah visa kerja. Kalau misalnya untuk kuliah kan gratis kan. Jadi manfaatin aja, habisin aja waktunya untuk studi-studi dan selama studi itu kan bisa kerja part time juga kan lumayan ya kan. Bisa membantu orang tuanya. Saya dulu Bapak Ibu kalau pingin tahu ya, ketika saya kuliah di Inggris, master di University of Birmingham, kemudian master lagi di University of Melbourne, saya 2 kali master, itu saya juga kerja part time dan itu lumayan ya, kerja di luar negeri itu gede banget gajinya. Saya bisa membantu orang tua saya untuk membangun rumah ratusan juta ya. Kemudian karena saya muslim ya, karena saya muslim Bapak Ibu, saya juga menghajikan orang tua itu dari hasil kerja part time juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu please ya, kalau Bapak Ibu sudah memberangkatkan anaknya ke sana, tanamkan ya. Tanamkan anak itu supaya dia juga memikirkan masa depannya. Syukur-syukur kalau dia memikirkan orang tuanya ya. Artinya balas budi itu lebih bagus lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini beruntung Bapak Ibu yang masih stay tune di sini. Karena apa? Di sini saya ingin menginformasikan bahwa ada satu benefit yang itu bisa mengalahkan benefit studi di Finland. Apa itu? Bapak Ibu kalau tahu ya, di Estonia itu student itu bukan hanya mendapatkan free lunch ya, tapi juga free breakfast. Nah, bayangkan ya, mendapatkan sarapan gratis, makan siang gratis, hanya yang satu aja yang tidak digratiskan itu makan malam.
Makanya saya bisa pastikan Bapak Ibu, kalau misalnya anak itu studi di Estonia, maka pengeluarannya itu kecil banget, kecil sekali ya. Apalagi kalau dia masak sendiri. Jadi please ajari anak itu untuk masak sendiri. Saya ketika saya di Inggris ya, di Australia itu masak sendiri super hemat. Padahal saya nggak dibayarin ya. Ya saya dapat beasiswa full dari Chevening dan namanya dulu Australian Development Scholarship kalau Australia. Tapi kan saya nggak mau kalau misalnya saya beli makanan matengan terus ya mahal. Saya hemat ya masak sendiri. Makanya kalau misalnya paginya udah digratisin, sarapannya digratisin, makan siangnya digratisin, makan malam masak sendiri, hemat banget ya. Pasti Bapak Ibu penasaran, emang biaya akomodasinya berapa, asramanya berapa? Nanti akan saya berikan informasi di slide berikutnya ada itu ya. Nah, nanti anak juga sama Bapak Ibu. Selain mendapatkan sarapan gratis, makan siang gratis, dia juga dapat laptop ya, makan buku pelajaran gratis juga. Nah, kalau untuk akomodasi nanti saya infokan di slide berikutnya. Karena ada yang gratis, ada yang enggak. Tapi ini untung-untungan ya. Nah, nanti saya infokan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ada itu informasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga sama ya. Student itu juga mendapatkan potongan untuk public transport dengan menggunakan student union card. Jadi nanti dapat diskon sekitar 30-50%. Ini membantu juga. Anak juga bisa jalan-jalan ke Eropa ya. Karena Estonia juga negara Eropa. Biaya hidup di ini belum saya edit ini. Biaya hidup di Estonia itu jauh lebih murah dibandingkan di Finland ya. Lebih murah karena memang lebih murah. Oke, Bapak Ibu lihat sekarang ya. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang sekolah yang menjadi partner kita. Nah, untuk saat ini ada 2 sekolah yang menjadi partner kita di Estonia karena ini baru memulai program ini ya. Ini adalah salah satunya ya. Nah, di sekolah ini nanti anak itu akan sekolah. Bapak Ibu bisa lihat tuh bangunannya aja luar biasa megah, gede banget ya. Dan ini fasilitasnya luar biasa lengkap Bapak Ibu semuanya. Luar biasa lengkap. Di sini juga ada akomodasi yang disediakan asramanya. Berapa asramanya? Biayanya murah ya. Per student itu hanya dikenakan 60 euro. Nah, kalau dirupiahkan berapa? Bapak Ibu kalau misalnya kalikan itu sebesar 19.500 ya atau 9.700 ya. Itu hanya 1 juta berapa 300-an atau 1 juta enggak sampai 1.500.000 lah. Itu hampir sama dengan kita membiayai anak kita kos di Jakarta. Bahkan mungkin di Jakarta lebih dari itu. Karena karyawan saya ini juga staf saya ini juga ngekos di sini, Pak, Bu, ya. Dia berapa Jakarta? 2, 2,5. 2,5 untuk ngekos di Jakarta. Berarti ini jauh lebih murah padahal tinggalnya di Eropa, ya. Tapi ini asrama ya. Nggak masalah, ya. Nah, Bapak Ibu, makanya saya bilang nggak rugi, nggak rugi. Untungnya banyak daripada Bapak Ibu menyekolahkan anak di Indonesia, ya. Udah ngabisin puluhan juta, ya. Maaf ya, bukan hanya saya menjelek-jelekan kualitas ya, karena saya sendiri sudah pernah merasakan kuliah di luar negeri itu jauh berbeda ya, jauh berbeda. Kemampuan anak hidup mandiri itu akan lebih teruji ya, ketimbang dia nginduk pada atau orang tuanya di sini ya. Oke, makanya Bapak Ibu jangan ragu-ragu ya, saya pesan jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anak di Estonia atau di Finland. Nah, sekarang kita bicara syarat ya. Usianya berapa? Untuk SMA itu 15 sampai 17 tahun ya. Maka kalau anak sekarang masih kelas 8, maka kalau dia mengikuti program karena ini intake-nya kalau di Estonia itu di bulan September ya. Kalau di Estonia itu di bulan September 2027 itu intake-nya. Ya, maka nanti persiapannya sudah bisa dimulai di bulan Februari ini karena nanti kita akan buka kelas di bulan Februari ya. Bahasa Estonia nanti gurunya langsung native ya, native Estonian teacher. Nah, kalau untuk yang program Finland ini sekali lagi join-nya kapan? Join-nya sama ya. Di bulan Februari ini sudah dimulai kelas juga. Dan sudah ada 2 student yang mengikuti program yang 100 program. Ini 100 program namanya mengejar studi gratis ya karena nanti kan
jangan sampai kita enrollment-nya itu di bulan 1 Agustus karena itu nanti sudah berbayar. Maka yang kelas 3 ya, yang bagi kelas 3 atau SMA kelas 1, SMA kelas 2 please join sekarang ya. Jangan ditunda-tunda kalau misalnya masih ingin mendapatkan studi gratis berkelanjutan. Nah, sekarang untuk yang Estonia sama usianya minimal 15 tahun ya. Di bawah itu mohon maaf tidak bisa. Jadi minimal 15 tahun di bulan September intake-nya itu sudah bisa mulai intake ya, mulai enrollment-nya. Durasinya berapa? Minimal 3 tahun ya. Nah, rata-rata memang 3 tahun. Walaupun anak itu bisa sampai 4 tahun, gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Oh ya, ini untuk program, maaf, ini untuk program vokasi. Nah, ini tadi sudah saya jelasin ya di awal ya. Sudah saya jelasin di awal bahwa high school student itu bisa kerja 12 jam, maaf. Tadi saya bilang 15 jam ya. 12 jam per minggu. Jadi nggak terlalu banyak kecuali di Estonia ya. Kalau di Estonia unlimited ya, nggak mau kerja berapa jam nggak masalah. Tapi ya jangan terlalu over ya. Karena studi studi itu lebih penting. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini adalah foto makanan yang saya rasakan sendiri ya. Yang saya rasakan sendiri ketika saya berada di vocational school. Sayangnya saya tidak menampilkan foto, belum belum memasukkan foto yang saya makan di Rautalampi itu sama juga. Di Rautalampi itu saya makan kayak kebab tapi isinya daging ya, terus ada sayuran juga, ada buahnya juga, ada rotinya, ada susunya. Bahkan student yang sudah join dengan kami itu ada yang orang tuanya tanya, Pak Zen, boleh nggak kalau misalnya nanti anak saya pas makan siang itu ngambil banyak, terus disisakan buat malamnya. Saya bilang ya silakan Pak, asalkan nggak kelihatan sama teman sebelahnya atau teman yang lainnya, takutnya malu kan. Tapi ya intinya ya pinter-pinternya kita aja lah ya, kayak gitu ya. Karena apa? Sistemnya di sana itu prasmanan. Boleh student itu mengambil makanan sendiri ya, berapa banyak makanan itu yang diambil asalkan dihabiskan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau hitung-hitungan nih ya. Kalau kita bicara tentang Finland, itu diberikan hanya makan siang gratisnya aja, 1 kali ya, makan siangnya aja. Kalau di Estonia, sarapan pagi gratis, makan siang gratis. Nah, berapa yang kita habiskan setiap kita kali makan? Ini adalah kalkulasi yang saya makan saat itu ya. Itu daging yang saya ambil banyak banget itu. Saya sengaja ngambil banyak dagingnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kalau saya kalkulasi ketika saya bandingkan ketika saya makan di Helsinki waktu itu ada ya sekitar 15 euro ya. Ya 10 sampai 15 euro lah ya. Coba Bapak Ibu kalkulasi deh ya. Kalau misalnya per makan itu 15 euro, kemudian kita kurskan dengan 1 euronya itu sekitar 19.500, maka sebetulnya kita sudah menghabiskan berapa ratus ribu itu dalam rupiah. Ini aja deh ya, perhatikan di situ. 15 euro kalau kita sekolah 5 hari sekolah itu kita sudah menghabiskan 75 euro ya. Itu kalau di Finland karena makan siang gratisnya cuma sekali kan. Ini belum kalau di Estonia ya. Kalau di Estonia berarti 2 kali lipatnya 75 euro berarti 150 euro. Ya enggak? Nah, kemudian di bawahnya 75 euro dikali 4 minggu dalam 1 bulan, maka kita menghabiskan 300 euro per bulannya. Ini kalau di Finland, makan siang gratis doang. Kalau di Estonia berarti 2 kali lipatnya karena dapat sarapan pagi juga. Berarti berapa? 600 euro, ya kan? Nah, sekarang kita kalkulasikan langsung dalam 3 tahun. Ya, selama 3 tahun studi, itu 300 euro per bulan dikalikan 36 bulan, maka totalnya 10.800 euro. Ya, 10.800 euro ini makan siang aja ya. Nah, kemudian dikalikan aja dengan kurs ya. Ya, kebetulan ini saya nggak tahu nih saya. Oh ya, dengan kurs dari misalnya ini 19.600. Itu totalnya sudah 211 juta coba. 211 juta itu kita habiskan untuk makan siang aja di Finland. Kalau di Estonia berapa? Ya 2 kali lipatnya karena sarapannya kan ikut juga ya kan. Berarti 400-an juta itu baru makan siang sama atau makan pagi. Belum termasuk free study-nya,
belum termasuk free lesson materials, ya, belum laptopnya, belum prakteknya. Di sana tidak ada uang pembangunan nggak ada di sana ya, nggak ada sama sekali. Belum nanti kuliahnya S1, S2 miliaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Makanya ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kesempatan terakhir ya buat di Finland dan juga di Estonia. Anggap saja ini adalah kesempatan pertama dan terakhir untuk Estonia. Tapi kalau yang Finland ini benar-benar kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Ya, last window. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini sebelum saya tutup ya. Apakah program ini 100% gratis? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengikuti program ini, anak kan harus belajar bahasa Finland, bahasa Finnish. Atau kalau di Estonia, itu belajar bahasa Estonia. Tentu ada uang yang harus disiapkan. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, uang yang dikeluarkan untuk membiayai program ini jauh lebih kecil ya dibandingkan benefit yang didapatkan untuk masa depan anak-anak ya. Tadi aja kita bicara makan aja sudah melebihi program ini. Berapa biayanya program ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini saya bicara untuk yang program Finland ya. Nah, nih Bapak Ibu lihat di sini ya. Di program Finland ini untuk persiapan bahasa Finnish-nya itu memang terasa lumayan ya di awal, yaitu 245 juta. Memang terasa gede ya. Tapi Bapak Ibu coba ya, pikirkan ketika misalnya Bapak Ibu join di Finland itu mulai 1 Agustus 2026, maka akan dikenakan biaya tuition fee itu per tahunnya 178 juta per tahun ya. Dan itu dikalikan 3 tahun, maka sudah berapa ratusan juta yang sudah dikeluarkan. Dan itu ingat, biaya yang Bapak keluarkan untuk 245 juta ini nanti akan berkelanjutan studi gratisnya, bukan hanya sebatas pada SMA aja, S1 gratis, S2 gratis, bahkan S3 gratis, plus juga makan siang. Nah sebetulnya kalau misalnya anak itu dapat makan siang, ini sudah hampir menutupi biaya program ini. Ya, untuk makan siangnya tadi kan 211 ya, maka ini sudah hampir menutupi. Tapi kan belum ada apa pengeluaran-pengeluaran lain kan yang itu digratiskan juga kan, studinya gratis ya kan SMA, kemudian apa macam-macam biaya-biaya penunjang pendidikannya juga gratis, belum nanti ketika S1 gratis, S2 gratis dan seterusnya. Ini kalau untuk yang di Finland ya. Nah, ini kesempatan terakhir Bapak Ibu ya. Saya kok belum masukin ke Estonia ya? Kayaknya kehapus. Waduh, kehapus ya. Untuk Estonia kehapus Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, kalau untuk Estonia berapa biayanya? Untuk yang ke Estonia lebih murah ya. Karena program ini masih ada waktu ya, waktu yang cukup. Tapi ingat, jangan menunda-nunda karena kita tidak ingin kebijakan di Finland itu juga terjadi di Estonia yang kemudian membatasi atau menghilangkan sama sekali. Di Estonia itu 195 juta ya untuk mengikuti program ini. Persiapan bahasa Estonia itu 1 tahun ya, dan itu dilakukan secara online. Nanti teachernya itu langsung dari native ya Estonian teacher. Jadi nanti bisa belajar melalui Finance Future Indonesia. Baik, buat Bapak Ibu yang berada di Jabodetabek, untuk lebih meyakinkan diri bisa langsung datang ke kantor kami di Pluit ya, Pluit Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya tinggal di luar Jabodetabek, silakan bisa mendaftar secara online, atau beberapa student kami yang dari Kalimantan Barat, dari Surabaya, kadang-kadang juga ada yang ingin meyakinkan diri ya, karena memang biayanya besar dan kami bisa memahami ya. Mereka akhirnya memutuskan datang ke kantor kami, dan setelah datang ke kantor kami, kemudian bertemu dengan kami, baru kemudian yakin, kemudian melakukan payment dan akhirnya join di program ini. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk yang tadi, ini adalah program untuk yang di Finland itu sebesar 245 juta. Ingat ini program terakhir ya. Kemudian yang untuk Estonia tadi hanya 195 juta. Tapi kita bisa memberikan diskon sebesar 5 juta kalau misalnya mendaftarkan di bulan ini ya. Bisa kita berikan diskon 90 sorry
190 juta. Jadi diskonnya 5 juta. Asalkan mendaftarkan di bulan ini. Karena nanti di bulan Februari kita sudah mulai kelas, ya, ada kelas baru. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka tanya jawab, ya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi nanti bisa raise hand jika yang ingin langsung ngobrol ya untuk tanya jawab sama Pak Zen, ataupun bisa lewat kolom chat jika ingin tanya-tanya seputar program Finland dan Estonia, seperti itu. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah dibuka ya, Bapak dan Ibu, bisa langsung saja ya. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu penasaran ingin melihat foto-foto saya, video saya, nanti saya akan kirimkan PowerPoint ini ya ke grup. Silakan nanti dilihat link ya, di situ saya berikan link. Oh ya, saya copy paste aja ya. Saya copy paste, saya kirimkan di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat. Sebentar ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, sambil menunggu silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, ada yang rese nih dari Bapak atau Ibu Batuan Margaret. Bisa langsung open mic-nya saja jika ingin bertanya ya. Halo, Pak. Oh iya, silakan Iya, Bu. terima kasih ya Pak. Saya mau nanya Pak, Pak yang 190 juta itu kan terakhir bulan Januari ini. Kalau misalnya terus kan baru ada apa les-lesan ya Pak, les bahasanya gitu Pak. Terus kalau misalnya dia lulus enggaknya dari dia nanti penilaian hasil ujian dia les bahasa itu ya Pak? Betul Bu. Ibu tujuan anaknya sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA Pak. Oh, kelas 1 SMA berarti program yang cocok itu yang Finland aja Bu. Ya, untuk yang program Finland itu berarti nanti Ibu harus mengejar intake sebelum 1 Agustus ya kalau ingin mendapatkan studi gratis secara berkelanjutan ya. Total itu gratisnya kan tidak hanya 1 tahun ya, tapi nanti 3 tahun, 4 tahun itu masih gratis. Usahakan joinnya jangan ditunda-tunda Bu. Jadi Februari ini sudah ada yang khusus untuk yang program ini. Kalau yang student reguler kami sudah ada 35 orang yang sudah join, bahkan ada satu student kami yang sudah berangkat di Finland ya. Tapi kalau untuk yang program ini yang mendapatkan garansi LOE ya, kemudian level persyaratannya itu cuma 1A1.3 aja, itu sudah ada 2 student yang join Bu. Jadi nanti usahakan nanti bisa ikut di Februari dan usahakan paymentnya itu sudah bisa dilakukan di bulan Januari ini. Nah, Oh, pembayarannya untuk yang Finland itu mudah-mudahan masih bisa dicicil ya. Kalau yang Finland masih bisa dicicil, Bu. Jadi nanti em, sebagai uang apa untuk ngelok harga ini, untuk ngelok program ini itu bisa dimulai dari 10 juta, nggak masalah. Nah, nanti baru kita proses untuk pendaftaran ke pusat dan nanti pada saat Ibu memulai apa anaknya memulai ini student studi apa finish language baru dilunasin. Jadi usahakan di akhir bulan ini sudah di lock dulu untuk 10 juta. Seperti itu, Bu. Oh ya, Bapak Ibu, ini saya sudah kirimkan ya. Izin maaf, Bu. Saya sudah kirimkan di grup apa di chat, kolom chat itu ada link yang di situ ada foto-foto dan juga video saya. Itu waktu saya berkunjung ke Finland bulan September lalu. Ini saya kirimkan lagi nih. Oh, nanti di copy ya. Silakan di copy terus nanti disimpan. Nah, itu saya kirimkan tuh. Bapak. Baik, baik. Silakan Bu, lanjut nggak apa-apa. Kalau yang Estonia itu emang nggak boleh? Nggak Estonia boleh. itu intake-nya di bulan September 2027. Sebetulnya bisa Bu, tapi nunggunya kelamaan. Nunggunya kelamaan karena itu adalah program pertama Bu untuk yang Estonia. Tapi kalau partner apa namanya kantor kami yang di Vietnam itu kan kami juga punya kantor kan Bu di Vietnam. Itu sudah ada 3 orang yang join untuk yang program Estonia. Jadi karena ini program baru, kemudian intake-nya itu masih lama ya September 2027. Jadi mungkin
kasihan anaknya. Ya nunggunya kelamaan. Gitu, Bu. Sebenarnya ya, ya sih sebenarnya nggak apa-apa juga sih Pak, nggak masalah Bu deh sekalian dia belajar bahasa Inggris juga di sini gitu loh. Eh, Anaknya sekarang kelas 10 kan? Iya, kelas 10. Oh, berarti nanti joinnya di September 2027, berarti dia masuk kelas 11 ya? Iya, kan boleh Ya, nggak apa-apa. nggak Kan apa-apa. nanti di sana SMA lagi kan nggak Iya, apa-apa ya kan Pak. kalau Maksudku, ya, ya seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, Bu, itu nggak masalah, Bu. Ya, iya, ya tadi seperti saya bilang bahwa ini ibarat busur panah ya, untuk melaju pesat ke depan itu memang kadang perlu mundur, tapi pilihan ini tidak salah karena Estonia memberikan masa depan yang ya saya yakin lebih bagus lah ya ketimbang dia. Ya, maaf ya. Mungkin kalau sekolah di sini ya. iya soalnya dia sampai lagi les bahasa Inggris juga nih Pak. Takutnya kan nanti dia pun agak kurang gimana gitu. Ini sekalian Baik, dia mau iniin bahasa Inggrisnya di sini sedang. baik, baik. Boleh, boleh, Bu. Iya Pak. Ibu tinggal di mana, Bu? Jakarta? Di Deli Serdang Pak. Oh, di Liserdang. Baik, baik. Iya, Nanti setelah ini kita tektokan lagi, Bu. iya Pak ya. Siap, ya. Pak. Bu, Makasih Pak. Bu Margaret ya, Pak Tuan Margaret ya. Baik. Baik. Next. Ya, selanjutnya ada yang resen lagi dari Bapak Yayat ya. Boleh, Oh, silakan. Pak Yayat. Pak Yayat. Apa kabar, Pak Yayat? Ah, Ketemu kita ya, Pak, akhirnya. Iya, terima kasih, Ya, Pak. Mas. Eh, Anak saya kelas 2 SMP berarti ya sekarang kelas 8. Baik. Eh, itu berarti bagusnya Estonia, mulai Pak. kursus Estonia berarti kan, karena kan masih ada ini ya waktunya. Kalau ke Iya, Pak. Finland kan nggak Iya, keburu lah. iya. Nah itu berarti mulai ininya kapan tuh di finishnya itu? Februari, Pak. Februari ini bisa Oke. mulai, Pak. Jadi nanti kita akan buka kelas, mungkin bisa aja Kan gini, eh Bang, berarti kan dia kelas 3 lulus kelas 3 itu 2027 ya. iya, iya, betul, 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 Pak. Pas Ah, banget, pas banget, mm-mm. Oh, pas berarti banget, Pak. dari Februari ini ya. Iya, iya, Dari betul. Februari ini mulai istilahnya belajar. Belajar itu gimana kursusnya? Online Ya, atau jadi untuk yang kelas Estonia itu belajarnya secara online. Oh iya, Pak, nanti saya hmm, undang Bapak ya untuk hadir di webinar yang nanti itu kita undang Estonian teacher, Pak. Ini bule kalau oh, ini. oh, Ini pemanasan ya, ini webinar pemanasan. Tapi nanti Bapak Ibu yang masih tergabung di grup dan tidak live ya, tidak live grup, kami akan undang Bapak Ibu untuk hadir di webinar Estonia yang khusus itu Estonia aja, dan nanti akan hadir ini speaker ya, itu native ya, Estonian teacher. Nanti di bulan ini juga. Bapak tunggu aja ya. Nah, tadi pertanyaannya apa, Pak? ya, berarti kan mulai bulan Februari sampai kursusnya itu berarti sampai Nah, itu Pak, sebetulnya 1 tahun Pak. Tapi saya sudah Pak mm-mm, tanyakan, karena intake-nya itu di bulan September, bagaimana supaya mm-mm. menjaga anak ini terus update atau berkembang bahasa Finnish-nya, Pak, bahasa Estonianya kan. Nah, itu Ya, CEO kami, namanya Thomas ya, itu dibilang mm-mm. boleh tetap ikut belajar, supaya nanti terjaga ini, kemampuan bahasa Estonianya. Iya, soalnya kan Jadi, bahasa kalau nggak dipakai kan kadang-kadang iya, betul betul Pak. hilang Aman Pak, gitu ya. aman. Betul betul, aman Pak. Itu Nah, boleh tetap terus ikut join kelas untuk terus mengingat, merefresh. biayanya itu di awal semuanya di bulan Februari itu atau seperti apa? Kalau yang Estonia itu bisa bertahap Pak, bertahap boleh. Hmm. Kalau yang Estonia itu pertama, Ji, kamu punya ini nggak Ji? Ini satu tebu. Sebentar ya Pak, biar ditampilin ya Pak. Ya, siap. Tolong dong yang biaya Estonia. Sebentar ya Pak. Nah, Ya. nanti akan ditampilkan sama staff saya Pak untuk yang Estonia. Itu totalnya kan 195 juta. Nah, sama seperti yang tadi Finland, itu harus di lock ya, karena untuk Estonia ini kita tidak bisa menerima banyak student Pak. Setahu Ya. saya untuk saat ini itu hanya dibatasin 10 orang. Untuk 10 orang ya Hmm. Pak.
Karena Estonia ini kan masih uji coba kan, tapi walaupun uji coba ini programnya ya Pak, bukan studinya. Kalau studinya mah mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, jadi ini program yang menduplikasi programnya Finland. Jadi ini program baru. Tapi ya kalau studinya sudah bertahun-tahun. Ini Pak Thomas itu hari ini dia berkunjung ke Estonia. Jadi mudah-mudahan nanti partner kita bukan hanya satu atau dua aja, tapi nanti akan ada beberapa partner tambahan. Karena sekarang ini Thomas itu sedang bergerilya lah ya. Thomas itu CEO kami Pak, pusat ya, sedang bergerilya Ya. mencari partner-partner. Jadi mudah-mudahan nanti pilihannya banyak. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah biaya program untuk Estonia. Itu besarannya adalah 195 juta dengan 3 cicilan ya. Cicilan pertama boleh lah ya. Ini mudah-mudahan kalau misalnya nanti diizinkan ya 20 atau 10 juta. Mudah-mudahan boleh. Kalau sebelumnya program sebelumnya itu untuk ngunci 10 juta. Ini ternyata 20 juta ini ya. Tapi ya nanti boleh disampaikan ke saya aja. Ngobrol sama saya nanti saya coba lobby ke CEO. Nah, payment berikutnya itu sebesar 90 juta, kemudian 40 juta, 45 juta. Ini semuanya dibayarkan secara bertahap dan ada yang non refundable, ada juga yang refundable ya. Yang refundable itu kalau misalnya tapi ini sebetulnya peluangnya tetap besar ya, walaupun di sini refundable itu kalau misalnya tidak dapat LOA. Nanti Pak, sebelum anak itu benar-benar join, kami akan adakan namanya screening interview test untuk memastikan anak itu bisa bahasa Inggris, terutama speaking sama listeningnya. Karena nanti kan pengajaran itu dilakukan dalam bahasa Inggris, ya kan? Kita tidak ingin student yang join di tempat kita itu benar-benar blank bahasa Inggrisnya. Karena kita tidak ingin asal menerima kemudian mendapatkan profit, enggak. Kami bukan perusahaan yang seperti itu, yang hanya mendapatkan profit kemudian mengabaikan kemampuan student untuk belajar bahasa Estonia. Karena ini adalah program untuk luar negeri, belajar bahasa Estonianya dilakukan dalam bahasa Inggris, maka kami harus pastikan student itu melalui screening interview dulu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kami yang akan membantu untuk men-screening, Pak. Ketika anak paling tidak bisa memahami ya dasar-dasar conversation, maka kami akan berikan informasi bahwa anak ini bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah itu baru nanti melakukan payment. Jadi screening interview ini gratis ya. Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencobakan anaknya untuk mengikuti screening interview, ini gratis. Kami tidak ngecas sama sekali. Hanya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris dasar anak, terutama conversation-nya, speaking-nya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Mas. Siap, makasih Pak Yayat. Insya Allah nanti mungkin Amin. berkunjung. Ya. Next, please. Baik, ya sambil Pak Zen menjawab, di kolom komentar juga sudah ada salah satu staf kami yang menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya, jadi bisa diperhatikan di kolom komentar juga seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini ada Bapak atau Ibu Ethan, boleh silakan. Hello, sir. So I'm currently a 12th grader and I'm gonna graduate this year. So which program suits me the most, and what will the process of the program for me be like? So how will it run down? How will I maybe like pursue an undergraduate study in either Estonia or Finland? So what grade are you now? I'm currently grade 12. Oh, I'm almost graduating this year. well, in my opinion, it is a little bit tricky because you are in grade 12 now, and I think you just need 1 year to pass high school. So in my opinion, yeah, I think it depends on you. Yeah, it is up to you whether you want to take high school again from the beginning, or you just finish your high school and then continue your further study for, let's say, bachelor's degree. And we also have other programs like high school, vocational school, bachelor's degree, master's degree. We can help you, okay, to give you consultation about further study. So it depends on you. It is up to you whether you want to take high school again or bachelor's degree.
if you want to take high school again, and we can provide you with the program in Finland, high school program in Finland, because of course, yeah, you can join as soon as possible, and you can take the soonest intake in August this year. Because if you want to take, high school in Estonia, it will, it will happen next year. So I think it will waste your time. Okay. So do you have a bachelor's program? Yes, of course. Yes, we can provide you with these services. What's your name? Ethan. Ethan Saragi. It's in my Zoom. Insan Saragi. Oh, Ethan. yeah, Ethan, yeah. Yeah. Okay, I will contact you after this. Okay. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Next, please. Baik, ini ada salah satu pertanyaan di chat ya dari Pak Bakti. Setelah anak join program dan lulus SMA di Estonia untuk universitas, berarti garansi bisa lanjut univ dengan free cost ya Pak? Ya, untuk saat ini kebijakan yang ada, baik itu di Finland maupun di Estonia, itu masih menggratiskan. Dan saya yakin ya, mudah-mudahan ya tidak ada perubahan kebijakan ya. Kita memang tidak pernah tahu ya. Contoh seperti di Finland aja yang semula itu digratiskan, namun kemudian tiba-tiba ada perubahan itu dimulai di bulan Oktober. 1 bulan setelah saya berkunjung dari Finland. Ada perubahan kebijakan. Tapi untuk membuat kebijakan baru itu memang membutuhkan waktu. Jadi paling tidak harapan saya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Tapi untuk saat ini kebijakan yang berlaku itu masih gratis ya, masih gratis. Next. Baik, selanjutnya untuk Kak MJ Natasha, untuk yang Finland apakah bisa dicicil seperti di Estonia? Bisa Bu. Ibu atau Bapak tadi? Ibu sebenarnya. Oh, udah ya. Ya, ini nanti bisa dilihat ya di nomor yang sudah diberikan oleh admin kita. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan. Itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa raise hand sebelum kita akhiri. Ada satu lagi nih dari Kak Angel. Berapakah accommodation fee di Finland per bulannya, Pak? Gimana? Di Finland accommodation. Oh ya. Di Finland Di Finland itu saya merujuk pada student yang sudah kami berangkatkan ya. Jadi kayak siapa? Rafif itu dia menghabiskan 250 euro per bulannya. Ada juga pokoknya kisarannya antara 250 sampai 350 euro. Itu kalau di Finland. Nah, kalau di Estonia tadi 60 euro aja karena student itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Estonia. Jadi kalau Estonia memang tidak ada bandingannya ya. Jauh lebih murah memang. Nah, pengeluaran tadi itu 250 sampai 350 euro. Kalau misalnya anak itu mau bekerja ya part time, maka sebetulnya itu bisa, kalau menurut saya ya, kalau saya yang bekerja itu saya bisa mengcover. Kalau saya pribadi ya, kalau saya bisa, karena saya orangnya benar-benar pekerja keras dan saya tidak gengsi kerja apapun. Karena di UK aja, di Inggris aja saya kerja itu macam-macam, apa aja saya kerjain. Ya, mulai dari nyupir ya, nyuci piring itu saya pernah. Ya, kemudian pernah juga kerja di bank ya, di bangunan tapi itu pernah juga. Jadi apapun kerjaannya asalkan itu bisa menghasilkan uang dan untuk saving saya lakukan. Silakan next. Baik, selanjutnya dari Kak Lila, bisa silakan di open mic-nya. Malam Pak. Malam Bu. Mau tanya, ini kan kebetulan anak saya kan sekarang kelas 9 ya Pak ya. Oh iya. Nah, sebenarnya sih saya lebih prefer yang Estonia ya Pak. Iya. Mengingat kan untuk belajar bahasa kan butuh waktu Ibu lebih Lila ya? lama. Ya, betul Pak. Nah, untuk yang Finland ini Pak kan di intake-nya Agustus ya Pak? Sebelumnya Bu, kalau mau dapat sebelumnya. studi gratis sebelumnya. Nah, itu apakah anak cukup waktunya ya Pak kalau baru Jangan mulai khawatir Bu, belajar jangan dari nol khawatir. gitu Pak? Jadi gini Bu, kalau misalnya nanti anak itu kan dia hanya disyaratkan sampai A1.3 kan, dan itu masih dasar Bu. Nanti
Kalau anak sudah mendapatkan A1.3, maka itu sudah bisa dijamin untuk mendapatkan LOA. Jadi itu sekolah memberikan jaminan anak itu mendapatkan LOA, usahakan A1.3 ya. Dan nanti anak tetap harus belajar bahasa Finnish lagi sampai B1.1. Nah, tapi setelah bahasanya bayar sama kayak. oh tenang Bu, Ibu memang pengeluarannya besar di awal, tapi saya bisa pastikan benefit yang didapatkan itu jauh berlipat-lipat lebih besar daripada program fee ini. Percaya sama saya. Itu Iya Pak. miliaran loh Ibu. Bayangkan aja studi gratisnya itu bukan hanya terbatas SMA. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Ya kan? Belum nanti anak juga bisa kerja part-time. Waktu untuk makan siangnya aja yang digratiskan, itu habisnya udah 200 juta loh Bu. Itu sudah hampir menutupi biaya program ini. Belum dapat fasilitas yang lain kayak studi gratisnya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Saya Pak. kembali ke tadi ya, kembali yang tadi maaf. Jadi ketika anak itu sudah dapat A1.1, A1.3, dia nanti kan dapat LOA kan. Nanti Finance Future itu tetap memberikan kursus bahasa Finnish. Nah, apakah nanti pada bulan Agustus ketika enrollment mulai, intake mulai, anak sudah harus mendapatkan B1.1, disarankan ya. Tapi ini saya sudah mendapatkan email ya. Ini sudah ada konfirmasi bahwa ketika anak di bulan Agustus tidak mencapai B1.1, dia diberikan waktu keringanan sampai 1 tahun ke depan. Artinya intake di bulan Agustus, 1 Agustus, maka 1 tahun berikutnya itu adalah Agustus 2027. Ya, asalkan dia tetap belajar bahasa Finnish. Tapi saya yakin nggak sampai 1 tahun ke depan itu anak sudah bisa dapat B1.1. Karena itu sudah berangkat Pak? Sudah ya, berangkat ke sana atau belum Pak? Ya sudah Bu, bahkan berangkatnya sebelum Agustus karena memang fisik itu sudah harus ada di sana sebelum intake mulai, sebelum Agustus. Makanya ini adalah program last window. Ini kesempatan terakhir nih ya. Kesempatan terakhir, udah nggak ada lagi. Mungkin habis ini juga jujur aja ya apa adanya. Mungkin peminatnya nggak akan sebanyak dulu lagi. Karena setelah ini kan semuanya berbayar ya kan. Dan kalau berbayar tadi kan Ibu udah tahu kan per tahunnya 178 juta. Itu SPP-nya ya. Kali 3, aduh udah berapa tuh? Untuk yang Finland terakhir ya Pak. Tapi kalau untuk Estonia kan mungkin akan dibuka Estonia aman. Tapi ya jangan nunda-nunda Bu. Kalau nunda-nunda saya khawatir nanti kebijakan di Finland ini akan terjadi juga. Karena ya Pak. Kalau Pak, untuk tingkat kesulitan bahasa lebih sulit Finland apa Estonia Pak? Jujur kalau untuk Estonia saya belum pernah karena ini kan program baru ya. Nah kalau untuk Finland itu sebetulnya kalau menurut saya ya secara pronunciation itu gampang karena antara tulisan dengan pengucapan itu sama seperti bahasa Indonesia. Makanya saya sempat tanya pada salah satu student kami yang dia sudah pernah belajar bahasa Jerman. Dia kebetulan itu udah kuliah Bu, udah kuliah. Jadi 50-50, 50% di Indonesia, 50%-nya di Jerman. Saya tanya, kamu kan udah pernah belajar bahasa Jerman, mana yang lebih sulit? Jerman, Finland, atau Inggris? Dia tanya, ini sama-sama mulai dari nol atau dengan kondisi bahasa Inggris yang sekarang? Ya sama-sama nol lah katanya. Kalau sama-sama nol katanya lebih antara bahasa Finnish atau Finland dengan Jerman lebih mudah bahasa Finnish. Kenapa? Karena kalau di Jerman katanya gendernya banyak. Gendernya terlalu banyak kayak gitu. Oke, nah sekarang kalau bahasa Inggris gimana? Kalau misalnya bahasa Inggris lawan Finland, bahasa Finland. Kalau sama-sama nol katanya lebih sulit bahasa Inggris. Kenapa? Kalau bahasa Inggris antara tulisan dan pengucapan itu berbeda, ya kan? Nah, Estonia itu sama. Finland itu sama pengucapannya. Itu testimoni dari student yang join yang sudah pernah belajar bahasa Finnish di sini ya, Bu. Iya, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Siap, next please. Baik, selanjutnya ada dari Bu Dina, bisa silakan open mic-nya ya. Halo, terima kasih.
untuk Halo Bu Dina. kesempatannya. Iya Bu. Saya mau nanya, maksudnya mau maaf sedikit memastikan ini ya, maksudnya mau ngulang lagi nih. Baik, baik. Jadi untuk apa namanya mulai kursusnya itu di bulan Februari gitu ya? Betul, betul Bu. Februari Bu. Februari, oke. Dan anaknya akan berangkat di bulan Agustus. Untuk yang Finland atau Estonia Oh, Bu? kalau yang Estonia, Anaknya kelas berapa? anaknya kelas 10 sih sekarang. Oh ya, kalau kelas 10 saya sarankan di Finland aja. Jadi anaknya harus sudah berangkat ke Finland itu sebelum Agustus, berarti maksimal itu Juli ya. Maksimal itu Juli sudah harus berada di sana. Makanya ini adalah program shortcut ya. Karena ini adalah last window ya, kesempatan terakhir untuk studi gratis. Jadi syarat tadi ya sudah saya sampaikan kan, tidak terlalu tinggi kan. Ya. Kalau sebelumnya itu adalah B1.1, maka diturunkan menjadi A1.3. Poin 3, oke, iya. Terus, jadi di bulan Juli anaknya sudah harus berangkat gitu ya? Maksimal. Maksimal. Kurs sebelumnya. Nah itu bisa di tesnya sebelumnya. itu di sini atau di sana ya, di tes bahasanya? Nah, bahasanya itu semuanya di sini, di tesnya di sini. Termasuk juga pada saat nanti anak itu interview dengan kepala sekolah, maka itu dilakukan secara online. Jangan khawatir, kalau masalah interview jangan khawatir. Saya itu sudah punya pengalaman banyak sekali ya dalam hal interview, dan itu nanti akan saya tularkan kepada student-student saya di sini. Karena saya dulu udah pernah lolos seleksi beasiswa, dan itu semua melalui interview, baik itu di S2 Kanada, saya dapat Kanada juga. Maaf, saya jujur aja Bu, di tahun yang sama, itu tahun 2004 ya, itu saya dapat 2 beasiswa di tahun yang sama itu. Pertama di McGill University Kanada, kemudian saya dapat beasiswa lagi di Chevening, ya Ibu mungkin tahu Chevening, S2, ya itu saya harus memilih salah satu. Dua-duanya melalui interview seleksi juga, termasuk ketika saya interview beasiswa di Australia, itu juga interview. Jadi segudang pengalaman saya di level internasional, itu nanti akan saya berikan ilmunya. Ini mahal banget Bu, ilmu ini mahal banget. Ini namanya interview skill, karena ini adalah kombinasi ilmu, pengetahuan, pengalaman pribadi saya, juga kombinasi dengan interview skills yang dipakai oleh teman saya yang sama-sama berhasil dapat beasiswa. Wah, ini kalau misalnya saya tularkan ke anak Ibu, wah itu bisa kepakai untuk jangka lama, bukan hanya untuk studi aja, tapi ketika nanti dia interview kerja, wow, udah dipakai oleh teman-teman saya Bu, adik-adik kelas saya yang dia berkali-kali gagal interview ya, kemudian datang ke sini itu minta diajarin, dan itu ternyata luar biasa efektif. Oke. Allah. Maaf Ibu, bukan saya nyombong ya, tapi saya hanya ingin menularkan ilmu saya aja. Iya, makasih loh. Jadi berarti ini anak ada kesempatan dari bulan Februari sampai Juli untuk belajarnya gitu ya? Iya, betul. Paling tidak di bulan, usahakan kalau untuk Kevin, do you know how long does it take to get 8.1.3? How long? How many? For reaching A1.3, 1.5 month to 2 months. Oke. Jadi Bu, ini berdasarkan informasi dari Kevin. Kevin itu adalah Finnish teacher kami di sini. Itu hanya membutuhkan 1,5 sampai 2 bulan saja untuk mendapatkan A1.3, karena memang ini masih basic sekali. Jadi paling tidak kalau misalnya dia mulai di bulan Februari, paling tidak di bulan Maret ya, Maret pertengahan, atau tergantung mulainya ya, atau paling tidak maksimal itu April, pertengahan April maksimal ya. Itu masih rendah sih kalau A1.3, karena itu syarat untuk mendapatkan ini apa, untuk syarat mendapatkan LOA. Itu aja. Ini kan nggak lama kan? Oh gitu, oke. Jadi di bulan Juli. Nah terus untuk pembayarannya itu gimana ya? Maksudnya, sorry. Jadi dari Februari sampai Juli. Nah setelah Juli itu
di sana dia langsung dia masih ikut Langsung kursusnya gitu ya Pak ya? gini Bu, nah Masih ini tetap. menarik, ini pertanyaannya bagus banget ini buat Bapak Ibu ya, penting sekali ini. Jadi ketika anak itu sudah berangkat di sana, dia itu langsung dimasukkan ke kelas dan dia langsung berinteraksi dengan student-student yang lain. Dari situlah nanti anak itu langsung bisa berkomunikasi dalam bahasa Finnish. Saya sudah langsung terjun sendiri ya ketika saya berkunjung ke beberapa high school di sana, itu bagus-bagus terutama di Kak, sekolah yang bagus itu di mana Kak? Saya lupa. Yuva ya, di Yuva tuh bagus banget. Sekolahnya keren banget itu. Itu sekolah yang terbaik yang pernah saya lihat ya. Dari segi bangunan dan juga, waduh, keren deh pokoknya. Dan itu nanti anak kan langsung dilebur ya dengan student-student yang ada. Jadi itu kesempatan buat anak untuk mengembangkan bahasa Finnish secara lebih cepat dibandingkan ya dia hanya belajar teori bahasa di sini terus. Karena nanti usahakan memang berangkatnya lebih awal. Kalau misalnya dia visanya sudah granted ya, itu mudah-mudahan di bulan Juni, syukur-syukur kalau udah bisa berangkat, itu akan lebih bagus. Jadi paling tidak nanti kita akan apply-kan visa untuk dapatkan LOE nggak lama kok. Jadi pengalaman student kami yang interview Rafif itu ya, hari ini interview, kemudian prinsipalnya happy, besoknya langsung keluar LOE. Ketika LOE itu sudah keluar, maka langsung kita bisa langsung proses untuk visanya. Jadi nanti kita langsung booking appointment, karena biasanya kan untuk appointment visa kan menunggu waktu sekitar 1-2 minggu kan, dan itu yang paling lama di situ. Jadi kita membutuhkan waktu itu sekitar ya paling cepat itu ya 21 hari untuk sampai granted visa. Itu pengalaman Rafif kemarin yang sebelum dia apply visa ya itu makan waktu 21 hari lah. Jadi target kita itu memang student itu sudah dapat visa itu di bulan akhir Mei atau Juni. Harapan kita sudah mengantongin visa dan itu student sudah langsung siap-siap itu berangkat aja. Karena jangan sampai nunda-nunda nanti tak tahunya nanti malah gak terasa bulan Agustus. Oke, terus untuk sekolahnya di sana kan SMA pasti banyak ya Pak ya? Banyak. Apakah kita yang bagaimana itu pemilihan SMA-nya, sekolahnya gitu? Bagus, pertanyaannya bagus lagi nih. Jadi nanti kita langsung apply-kan, tidak hanya 1 atau 2 sekolah. Jadi jadi untuk program yang khusus menerima 1.3 itu memang tidak sebanyak program reguler, Bu. Kalau program reguler partner kita tuh banyak banget sebetulnya. Ada 67 sekolah partner yang sudah kerjasama dengan kita. Tapi yang mau menerima A1.3 itu 4 sekolah yang ditampilkan di sini. Jadi di situ ada Rautavaara High School, Vimpeli High School, Rauta Lampi ini punyanya Rafif, sama Salah High School. Nah, Salah High School ini ada akomodasi. Tapi ini untung-untungan ya, kalau misalnya anaknya beruntung, dia bisa dapat akomodasi gratis. Ya. Nah, itu untung-untungan, tapi saya nggak mau janji kalau ini. Karena itu hak prerogatifnya kepala sekolah ya untuk menentukan ini. Gitu. Nanti kita apply-kan langsung 4-4-nya, tergantung nanti pilihan anak mau yang mana. Ya. Nanti pertimbangannya biasanya anak itu saya ingin yang dekat salju, yang banyak saljunya. Saya ingin yang dekat dengan Helsinki. Nah, monggo dipilih sendiri nanti. Oh, gitu. Dan apakah sekolah di sana itu seperti di sini ya, Pak? Maksudnya ada pembagian untuk IPS atau IPA gitu, Pak? Ya, di sana itu nanti gini, Bu. Jadi tahun pertama kelas 1 ya, itu ada mata pelajaran wajib. Semuanya ya, ada geografi, ada sejarah, kemudian ada bahasa Inggris juga diajarkan, bahasa Finnish juga diajarkan, kemudian matematika, fisika, itu semuanya hampir general ya, general subjects lah ya. Tapi nanti di tahun kedua itu nanti akan ada compulsory subjects, tapi juga ada elective subjects. Jadi nanti kombinasi di tahun kedua. Tahun ketiga itu nanti student itu lebih spesifik ke elective subject. Jadi pilihan subjek tertentu yang itu lebih ke penjurusan. Itu di tahun ketiga. Dan sistemnya di sana itu sistem SKS. Jadi anak itu kayak kuliah.
Kalau dia Hmm. nilainya bagus, maka dia bisa ngejar SKS sebanyak mungkin. Maka nanti selesainya bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia misalnya di tahun pertama ya pas-pasan lah ya, nggak masalah. Karena anak itu nanti bisa menyelesaikan studi itu maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Jangan lebih dari 4 tahun. Begitu, Ibu. Oh gitu, oke. Terus, nah ini untuk biayanya nih Pak, saya mau nanya. Jadi untuk biayanya bagaimana itu Pak ya? Apakah Nah, kan berarti gimana ya? Kursusnya itu untuk berlakunya untuk berapa lama sih dengan biaya seperti itu gitu? sampai dia dapat B1.1. Jadi Oh berarti sampai B1.1. Walaupun anak itu Heeh. sudah mendapatkan A1.3 dan dia sudah mengantongin LOA, tetap anak itu akan diberikan kursus bahasa Finnish. Kalau sudah berada di Finland, maka dilakukan secara online. Sama seperti Rafif juga masih belajar bahasa Finnish juga sama kita, Bu. Walaupun dia sudah di Finland itu dari bulan Agustus, tanggal 23 dia sampai di sana. Sampai sekarang masih belajar bahasa Finnish dan secara online gitu dengan Finance Future juga. Nah, sama anak ibu juga sama. Dan jangan khawatir kalau misalnya di bulan Agustus tidak mencapai B1.1, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada keringanan yang diberikan oleh sekolah-sekolah tadi untuk mencapai B1.1 dalam 1 tahun ke depan. Ya kan? Jadi paling tidak ya ada jaminan lah ya. Jadi anak itu masih bisa take a breath. Ambil nafas gitu, ya. Iya. Jadi meskipun anak ini masih bahasanya masih standar gitu ya, tapi ada apa namanya? Maksudnya dia kan belum bisa nih, belum terlalu bisa bahasanya. Tapi apakah dia bisa ngikutin pelajarannya gitu, Pak? Oh iya, karena dia kan tiap hari berinteraksi, makanya memang kesempatan yang terbaik itu harus dimanfaatkan sebelum dia berangkat ke Finland. Perbanyak kosakata sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau kita memperbanyak kosakata, minimal kita bisa menangkap maksud orang ngomong itu seperti apa. Karena pronunciation-nya kan sama dengan bahasa kita Indonesia, ya kan? Ya kan, Iya, dengan iya. memperbanyak kosakata itu nanti akan membantu dia memahami apa yang disampaikan oleh guru minimal. Jadi paling tidak bisa mengikuti kelas seperti itu. Nah, kalau grammar itu nanti bisa belajar menyusul. Jadi kalau saya selalu sarankan kepada student-student yang sudah join di tempat kami ini, perbanyak kosakata termasuk listening ya. Ya itu. Kalau belajar kosakata itu saya selalu tanamkan jangan hanya menghafalkan kosakatanya aja. Cara membacanya ya juga dipelajari walaupun sama ya, tapi paling tidak kita untuk meyakinkan oh apa yang sudah saya hafalkan ini sama enggak pronunciation-nya seperti itu, Bu. Oke. Dan maaf satu lagi itu belajarnya setiap hari kah kursusnya? Nah, kursusnya itu Kevin, can you please tell to the Oke. Ini teacher aja yang ngomong ya, Bu ya. Oke, can you please come here? You can use this. Wait, what's the question? The question is that how many times do students learn Finnish language here? A week. Okay, so assuming that we're talking offline, so the offline classes will be 2 online and 2 offline per week, and the online duration is 1 hour and offline is 2 hours, around that one. There will be some breaks between. Did I answer the question? Every day? Not every day. No. Totally 4 times a week. Oh, oke. Yes. 4 times a week, 4 kali seminggu ya? Yeah, 2 online and 2 offline. Online dan offline. Yes. Tapi offline bagaimana? How to offline? Apa? Offline-nya bagaimana ya? Kamu dari mana? Where do you come from? Yeah. Where were you born? No. I'm interested. Where is she? Oh. Where are you at? BSD. BSD. Tangerang.
Tangerang. Ya. Yeah. Mhm. Yeah. And well, we are in Fluid, so it's like able to come here on weekends. Or yeah, Oh, correct. oke. Oke. Jadi maksudnya Oke. selama kita masih di Oke. Tangerang, kita bisa datang ke Bu, kantornya untuk offline jadi gitu ya? gimana Bu? Jadi selama kita masih di Indonesia, kita bisa ke kantor untuk offline. Iya, betul. Kalau tinggalnya masih di Jabodetabek, kami anjurkan belajarnya kombinasi offline di weekend, online weekdays. Itu tadi Kevin itu lahirnya di sono, Bu. Lahirnya di Finland. Jadi sebenarnya dia native Finnish people. Native Finnish teacher. Orang Oh, tuanya oke. ini tinggal di sana dan dia lahir di sana juga. Gitu, oke. Ya oke, terus apa lagi ya? Mau tanya apa lagi ya? Udah, kayaknya udah kepanjangan, nanti mungkin saya japri ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, terima Dengan Bu kasih siapa untuk tadi, Bu? kesempatannya. Bu Saya Dina dengan ya? Dina. Baik, Bu Ya, Dina. heeh. Makasih Bu Oke, Dina. terima kasih. Ya. Siap. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Stephen. Sir, for the tuition, if I am only able to join online, will it be a problem since it's mentioned twice online and twice offline? For Finland or Estonia? I think for Finland. Okay, do you speak Indonesian or English? Bisa open mic saja Pak jika mau, Pak Stephen. Apa? I speak English. Oh, Oh, okay. You speak English. Okay, let me. Do you want to answer the question? Okay, my staff will answer your question. Okay, hello, Stephen Chong. So my name is Ika, and I will answer your question. So for the question that you asked, the twice online and twice offline, is actually for the offline settings. But for the online settings, it's still 4 times a week, and it's all online. Okay. What time will the tuition start? Sorry, can you repeat? What time will the tuition start? The tuition? And on what days? And on what days? Do you mean the class? Yes. Okay, so the class would start. On what days will the tuition be? Yes. Okay, the class for Finance 100 will start the end of February. So this is the timeline for Finance 100. So we are actually in the registration period, and you will start learning on February 20th, or as soon as we have the batch for the class for Finance 100, and the schedule would be 4 times per week. And for online class, it would be 1 hour to probably 1.5 hour. And on what days? Usually it's twice on weekdays and twice on weekends. And the time is usually above 5 p.m. 5 p.m. above. So it would not clash with your daily activities on the mornings. Hello, Mr. Stephen. Where do you live now? Okay, thank you for answering my question. Where do Okay. you live, Mr. Stephen? Where do you live now? I'm saying thank you for answering my question. Okay, thank you. I live in Medan. Okay. Well, if you are in Medan, I'm then currently living in Medan. okay.
If you live in Medan, then of course the class will be online. Is the mic on? Yes, It's on. the class will be conducted in online. We have also online class. Okay. Okay, any other questions? Bu Shirley ya, silakan Bu Shirley. Okay, thank monggo. you, sir. Yes, sir. Hello. Ya, oke, silakan Pak. Yeah, can you hear me? Oh, okay. Yes. My name is Muhammad. And actually, I have an inquiry about. We have two kids. One is in SD in Indonesia, and the other is currently studying in grade 9. So she will be completing like in June. So if we go for this option of studying abroad, so our preference would be for both of the kids. So as I understand, for the youngest kid, I mean, the compatibility, language adaptability will be easier. But for our daughter, she's in grade 9, and she will be, I mean, joining for SMA or SMK? SMA. So grade 10, 11, and 12. So to what extent Finnish or Estonian language she will be able to adapt, because that is relatively advanced level as compared to a student who is in SD. This is one. And secondly, because they are both underage, so of course we also need to move with them. So in that case, which option would be better for us, Estonia or Finland? So basically, I have two questions. Well, I will answer the first question that you have two kids, right? And the first one is now in grade 9. So I suggest you, in order for your son or daughter? My daughter, she is Yes. in grade 9. Okay. In order your daughter to take high school program in Finland, because if your daughter takes the Estonian high school program, it will take a longer time, because she has to wait until next year. So I think she will waste time. So the best thing is that your daughter should take the high school in Finland, and the intake will be in before August, because if your daughter takes intake from the 1st August, the 1st of August 2026, then there will be no free study anymore. So the free study will be provided before the intake, before the 1st of August. So in conclusion, that free tuition fee is still open for your daughter as long as she can join the high school before the 1st of August. Yes. To what extent she'll be able to grasp the language? This is the concern. Yeah. In my opinion, you should not be worried about the language requirements, because some schools that I mentioned there are 4 schools that lower the Finnish language requirements from B1.1 to be A1.3, and A1.3 is still very basic. So you should not be worried about this one, because the schools only wants that the student can achieve that score to get LOA, a letter of acceptance. But of course, Finance Future will still teach your daughter Finnish language online, and to get B1.1 at the end, because this is the final goal for anyone who want to study high school in Finland. And the school still provides, enough time for the students to study Finnish within 1 year, starting from the 1st of August 2026 until the next year, August 2027, which means that I believe that your daughter will be able to get B1.1 within 1 year, or maybe shorter. I see.
Yeah. So I mean, the language compatibility. The reason I'm asking this question because previously we have experimented her education like in UAE and Oman, and then we brought her here. So she had to go through, a kind of a language shock because of shifting here and there. So that will be her a kind of fourth or third language now. So that's the reason I'm asking this question. And currently she's studying in an English bilingual system in Oh, Bandung. So good, good. and she's studying Cambridge syllabus. Oh, So good. that's the reason I was asking this question. For the youngest one, I'm not much worried because he's still at a very young age, I think, and he will be yeah, quite comfortable to adapt quickly. yeah, But she's a kind of at a mature high good. schooling stage. Yes. So this was the concern. And there is one thing out of this. Myself, I already have a PhD in law, but previously I was exploring an option for postdoctorate or another PhD in Finland. So this session is different. I'll contact you separately for that. So hopefully you can maybe assist us on that as well. Okay. But to be honest, honestly, we don't provide PhD program for now. So Oh, the okay. maximum is until master's degree. I'm so sorry. Okay. Okay. For the youngest one, I think the youngest child still has a long time, to prepare, and I Yeah. think she can take she or he. He's Okay. the youngest Yeah, I one think is he can take high school in Estonia because it is still free, hopefully. Yeah. Yeah, all right. Okay. Okay, wonderful. Thank you so much. You're welcome. Next, please. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Eca ya. Dengan minimnya standar untuk bisa melewati bahasa A1 tersebut, apakah cukup untuk anak bisa mengikuti pelajaran? Mengingat pasti di sana akan ada full menggunakan bahasa Finland. Ya. Jadi A1 Jadi A1.3 itu kan hanya untuk syarat ya, untuk mendapatkan LOE. Tapi kan nanti anak itu diberikan kesempatan langsung berinteraksi ya, belajar bahasa Finnish itu bahkan sebelum enrollment Agustus. Nah, di situ kesempatan buat anak itu belajar bahasa Finnish sebaik mungkin. Apakah nanti anak bisa mengikuti kelas ketika dia levelnya belum mencapai B1.1? Nah, itu nanti akan dibantu oleh guru biasanya. Karena biasanya yang saya pernah datangin di beberapa sekolah di Finland, itu ketika anak mengalami kesulitan belajar, itu teacher-nya itu sangat helpful sekali. Bukan hanya dari segi bahasa aja, tapi ketika anak itu kesulitan misalnya mengikuti mata pelajaran matematika, itu nanti akan ada namanya additional class. Jadi gurunya itu bersedia ya untuk mengajarkan kelas tambahan. Dan ini waktu itu saya tanyakan langsung ke guru matematika yang saat itu saya ikut di kelasnya itu. Jadi sengaja saya memang disuruh join di kelas itu untuk mendengarkan guru itu mengajar matematika. Walaupun saya nggak paham bahasa Finnish ya, karena waktu itu dia ngomongnya pakai bahasa Finnish, tapi saya setelah kelas itu berakhir, saya diberikan kesempatan untuk tanya jawab ya, interview dengan guru itu. Dan saya tanya waktu itu, bagaimana kalau kamu menemukan international student misalnya, dia tidak bisa mengikuti kelas kamu. Jawaban dia, saya akan berikan kelas tambahan. Jadi itu yang luar biasa ya. Jadi mereka benar-benar memberikan bantuan ya sampai sejauh itu. Ya, itu Bu yang bisa saya jawab. Baik, ya. Lalu saya ingin mengingatkan dulu, nanti jika ada anak dari Bapak Ibu yang ingin mengikuti assessment test untuk Estonia gratis, itu bisa langsung di-chat saja ya ke sales atau konsultan yang tertera, nomornya ada di chat juga ya. Nanti bisa di arrange meeting saja untuk assessment testnya ya. Apakah anak Bapak dan Ibu bisa ya untuk mengikuti assessment test ini. Karena untuk Estonia sendiri terbatas untuk tahun ini hanya 5 seat tersedia seperti itu. Jadi
Dari beberapa yang sebelumnya juga sudah ada yang assessment test, jadi tinggal menunggu hasilnya. Jadi ini salah satu peluang yang sangat bagus Bapak Ibu karena seatnya juga terbatas, jadi bisa dicoba dulu saja jika memang cocok untuk program Estonia. Ataupun yang Finland juga nanti bisa langsung dicat saja di kolom komentar, sudah ada ya dari staf kami yang memberikan nomornya ya untuk bisa di-chat, untuk bisa ditanya-tanya seputar program ini jika belum jelas. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin terakhir ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup untuk acaranya. Okay, maybe I want to add something. So for our fellow English speakers, if you want to see the English version of our materials in PDF, you can just ask us through our WhatsApp number, and we can send you the English version of each documents. Baik, ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti recording ya juga akan dikirimkan melalui grup WhatsApp-nya yang tersedia ya. Ataupun jika Bapak dan Ibu belum join grup WhatsApp, itu bisa langsung ditanyakan ke salesperson kami. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah join untuk webinar kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ataupun anak-anak Bapak dan Ibu yang ingin bersekolah di Finland atau Estonia ataupun di luar negeri. Semoga ini jadi informasi yang berharga ya. Dan Bapak dan Ibu jika masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa langsung di-chat saja ya. Dan juga bisa di-follow juga untuk akun sosial media kita. Kita ada Instagram, ada Facebook juga. Jadi bisa di-chat atau di-follow untuk mendapatkan informasi di seputar Finland atau Estonia seperti itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Selamat malam. Terima kasih telah mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Keep in touch with us. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak Terima Yaya. kasih semuanya. Ya, sampai ketemu lagi Pak Yaya. Siap, siap nanti mampir. Oke.